Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Teku Design. Di video kali ini kita akan melanjutkan sesi belajar React Native ya, yaitu tutorial dasar membuat aplikasi Android menggunakan framework React Native. Oke, di video kali ini kita akan langsung masuk ke part 2, yang dimana di part 1 itu sebenarnya saya jelaskan itu untuk membuat aplikasi coffee shop ya. Dan juga kita akan masuk terlebih dahulu itu di sesi belajar desain. Tapi ternyata uh, saya sudah membuatkan konsep alur yang akan saya buatkan tutorialnya. Dan kita akan masuk ke part 2 yaitu persiapan. Jadi apa aja yang bakal kita siapkan sampai selesai. Dan kemungkinan juga akan ada penambahan sesuai ya pas sesi ini berjalan aja mungkin ya. Oke, yang dipersiapkan pertama adalah Invention App ya. Kamu bisa cek di inventionapp.com yang nantinya itu ini website ya, website, dan ini kita akan buat UX design yaitu solving problem menggunakan Invention App. Jadi kamu bisa menggunakan dari browser kamu masing-masing. Jadi ini tidak install aplikasi gitu ya. Jadi ringan banget, semua spesifikasi itu bisa untuk menggunakan Invention App ini. Jadi kita akan menggunakan Invention App untuk membuat solving problem, yaitu kita akan mencari masalah terkait aplikasi yang akan kita buat dan juga akan kita selesaikan masalah tersebut gitu. Oke, di UX atau solving problemnya itu kita akan membuat seperti ini. Jadi kita sebagai customer itu mempunyai masalah, contohnya itu sulit untuk membooking tiket online yang bisa dicicil, misalnya seperti itu. Lalu user atau target market kita di umur 15 sampai 22 tahun, yaitu seperti mahasiswa atau mahasiswi. Lalu untuk solusinya itu ingin mencicil paket atau tiket dengan bunga yang rendah. Jadi masalah kita itu adalah mahasiswa atau mahasiswi yang ingin membooking tiket online ya, mencari aplikasi yang bisa membooking tiket online dengan sistem cicilan, dan kita berikan solusi masalah tersebut dengan solusi sistem cicilan dengan tiket dengan bunga yang rendah gitu ya. Dan main goals-nya itu ya kita menyediakan fitur untuk user dengan penyedia cicilan dengan pihak ketiga. Contoh itu seperti Kredivo atau penyedia cicilan pihak ketiga lainnya gitu ya. Atau kita bisa membuat pay later gitu ya. Ini UX desainnya. Yang berikutnya itu adalah MindMaster. Kamu bisa akses websitenya juga di mindmaster.com. Sekali lagi ini browser. Ini untuk membuat alur kerja dari aplikasi seperti halaman ya, alur halaman per halaman lah. Misalnya kamu dari halaman home itu bisa akses ke menu apa aja. Misalnya dari home itu bisa ke profile atau ke menu top up saldo misalnya, atau cek keranjang dan lain sebagainya. Itu namanya user flow gitu ya. Dan kita akan menggunakan mindmaster.com sebagai media untuk proses pembuatan user flow-nya ini. Dan untuk user flow-nya itu seperti ini sudah saya buatkan sebenarnya, tapi ini masih agak berantakan ya. Mungkin nanti saya buat lebih rapih lagi. Tapi setidaknya user flow ini seperti ini. Jadi dari splash screen masuk ke home, dari home itu bisa ke top up saldo, dari top up saldo itu bisa ke ada informasi saldo, isi saldo. Lalu kembali lagi ke home, itu home bisa scan barcode. Lalu home itu bisa ke menu bioskop untuk memesan tiket bioskop. Lalu home itu bisa memesan tiket travel. Seperti kalau misalnya Jakarta Bandung itu lintas Trans atau Bekasi
Bandung itu pakai Paste Trans dan lain sebagainya ya. Lalu home ke pesawat, tiket pesawat. Nah, di sini di pembayaran itu kita punya masalah yaitu untuk khusus 17 tahun ke bawah itu ya. Dan seperti ini. Lengkapnya nanti saya akan jelaskan di part user flow-nya itu ya. Dan selain main master sebenarnya ada satu yaitu Miro.com ya. Ini sedang saya pelajari juga. Kayaknya sih lebih menarik Miro.com ya dibanding main master, tapi untuk pembelajaran mungkin saya akan menggunakan main master. Cuma nanti lihat aja ke depannya gimana ya. Lalu yang berikutnya itu adalah Figma. Jadi Figma ini kita akan membuat wireframe dan juga visual design. Sebenarnya untuk membuat UX atau solving problem dan juga user flow-nya itu bisa menggunakan Figma sebenarnya. Tapi lebih baik dan lebih apa ya? Biar kalian juga mengenal aplikasi-aplikasi atau website seperti Invention App dan juga MindMaster. Jadi nggak melulu harus Figma gitu ya. Walaupun di Figma juga bisa membuat solving problem UX-nya dan juga user flow gitu ya. Tapi lebih dipermudah oleh website Invention App dan juga MindMaster. Jadi kamu bisa akses di website figma.com. Kamu bisa membukanya melewat website browser maksud saya, browser, dan kamu bisa menggunakan atau membuat wireframe dan juga visual design di website figma.com ini gitu ya. Berbeda dengan Adobe XD, kamu harus menginstal aplikasi bernama Adobe XD-nya. Jadi websitenya itu hanya untuk mendownload aplikasinya dan itu butuh spek yang cukup lumayan yaitu harus Windows 10 gitu ya. Dan itu juga sekarang harus Windows 10 versi 18.09 kok nggak salah ya. Dan enaknya Figma ini kamu bisa, yang penting kamu butuh internet ya. Jadi nggak usah mikirin spek laptop kamu itu kentang gitu ya atau kurang memadai, itu nggak masalah gitu sebagai UI UX design. Jadi Figma ini cocok untuk kamu. Jadi kamu bisa membuat wireframe, visual design langsung di website figma.com. Tapi tenang, di sini juga ada aplikasi Figma-nya. Tapi aplikasi Figma-nya ini seperti apa ya? Memanggil seperti browser juga. Jadi butuh namanya internet. Walaupun kamu sudah menginstal aplikasi Figma di desktop maupun di macOS, kamu juga membutuhkan namanya internet untuk mengakses aplikasi Figma. Ya. Jadi kita akan membuat wireframe dan juga visual design di Figma. Oke, selanjutnya di figma.com itu kamu bisa ini ya. Jadi ketika kamu ke website figma.com, nanti kamu akan langsung otomatis, jadi kamu bisa login atau register dan juga otomatis langsung masuk ke main menu dari Figma-nya. Jadi kamu tinggal bisa new design file gitu ya. Jadi enaknya Figma itu dibanding Adobe XD. Kalau Adobe XD itu kamu wajib menginstal aplikasinya. Tapi kalau Figma kamu nggak perlu install aplikasi, walaupun ada aplikasinya, gitu ya. Tapi kamu hanya butuh yang namanya internet aja, gitu ya. Misalnya ini ada frame. Misalnya ini sudah ada ini sih, Google Pixel 2 XL ya. Udah saya persiapkan juga sebenarnya. Ya, seperti itu. Go back to file dan udah ini. Dan kita akan membuat aplikasi tiketing seperti ini. Ini belum selesai sebenarnya. Nanti saya selesaikan nanti. Oke, selanjutnya yang kamu butuhkan adalah setelah kita membuat UX dan UI design, kita butuhkan untuk proses ngoding kita nanti itu adalah Visual Studio Code. Sebenarnya ada Atom dan lain sebagainya gitu, atau bahkan Notepad++ gitu ya. Kamu bisa menggunakan itu. Tapi di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code untuk mempermudah proses ngoding. Yang artinya kita akan menginstal berbagai plugin untuk membantu dan juga mempercepat proses coding kita. Misalnya di HTML itu ada snippetnya, jadi kita ketikkan doc itu langsung
dokumen default HTML itu langsung muncul. Ketik doc, langsung tab, langsung muncul semuanya gitu ya. Dan begitu juga misalnya kita menginstal plugin React Native. Jadi ketika kita RNFES gitu ya, atau RNFES itu bacanya mungkin. Jadi ketika mengetikkan RNFES itu langsung muncul semua codingan default dari React Native. Dari import React Native-nya ya, dari import React from React, import text from React Native gitu ya, dan juga export default index gitu dan lain sebagainya. Jadi itu namanya snippet, itu memudahkan kita dalam proses coding gitu ya. Dan ini akan masuk ke sesi proses instalasinya juga, nanti saya akan jelaskan juga, dan juga saya akan berikan cara instalasinya. Ini hanya persiapan aja ya. Lalu berikutnya itu ada Android Studio. Jadi Android Studio itu kita akan menginstal Android Studio tapi tidak membuka emulatornya. Tapi bebas, kalau kamu mau membuka sekalian emulatornya itu bebas, gak apa-apa. Tapi nanti saya akan menggunakan real device saya, dan juga mungkin kamu bisa menggunakan real device kamu, biar ketika laptop kamu itu hanya dalam arti laptop kamu itu terbatas oleh RAM yang hanya 4 GB gitu ya, itu kamu bisa menggunakan real device kamu, jadi lebih meringankan dan tidak memberatkan laptop kamu nantinya gitu ya. Dan kita hanya membutuhkan yang namanya kita akan membutuhkan dari Android Studio itu adalah SDK-nya. Jadi kamu tinggal ke ini, hanya gambaran aja, nanti bakal saya jelaskan detail. Jadi Android SDK-nya itu kita akan hanya membutuhkan di API level 29, yaitu Android 10 ya. Jadi kamu bisa coba show package detail, kamu boleh install sekarang. Jadi kita cek coba di API 29 nih ya. Jadi di Android 10 itu ada Android SDK Platform 29 dan juga Source for Android 29. Jadi kita ngincer ininya aja. Jadi kamu download Android Studio sebesar 900 MB ya, lumayan gede. Dan juga mendownload juga API 29-nya itu nggak sampai, ya mungkin 1 GB lah ya, 1 GB juga kayaknya. Saya lupa. Dan juga kamu bisa menginstal SDK Tools-nya. Itu kalau nggak salah itu kamu menginstal yang versi 29.02 ya. Jadi kamu juga bakal mendownload kembali ya, versi SDK Tools-nya 29.02 untuk React Native nantinya gitu ya. Jadi kita akan menginstal Android Studio untuk mengambil SDK platform, itu versi API levelnya itu 29, yaitu Android 10, dan juga SDK Tools versi 29.0.2. Jadi kita akan menginstal Android Studio hanya mengambil 2 SDK itu aja gitu ya. Dan tidak membuka emulatornya. Kalau misalnya kamu ingin membuka emulator, kamu bisa pakai AVD Manager di sini. Jadi kamu bisa create virtual device, tinggal pilih aja, dan kamu harus mendownload kembali sekitar ya 1 GB juga lah. Kalau misalnya total mungkin 3 GB gitu ya, atau 2 GB, saya lupa. Dan itu lumayan makan waktu gitu. Oke, selanjutnya kita akan menginstal Node.js. Jadi Node.js ini untuk backend yang menjalankan React Native-nya nanti. Dan kita setelah menginstal Node.js itu, kita juga menggunakan fitur Node.js itu, yaitu npm. Jadi udah otomatis ketika kamu menginstal Node.js, kamu sudah menginstal npm. Jadi npm ini gunanya ini untuk menginstal extension atau plugin tambahan pada React Native. Jadi ketika misalnya kamu ingin menambahkan SVG, nanti kita akan menggunakan file gambar berformat SVG, yang artinya itu sama seperti web
format Webpack, itu lebih ringan juga. Jadi di SVG ini kamu tidak di React Native itu nggak bekerja di React Native itu nggak support SVG, berformat SVG ya. Jadi kamu harus menginstal plugin tambahan yaitu React Native SVG, dan juga kamu akan menginstal untuk navigasinya, jadi React Native Navigation. Kamu juga akan menginstal seperti itu untuk perpindahan halaman gitu. Tapi selain npm kamu bisa menginstal namanya Yarn. Ini banyak yang dipakai para developer, banyak banget yang memakai Yarn. Jadi kamu bisa menginstal Yarn. Saya lagi lagi belajar menggunakan Yarn juga sih. Sebelum kamu melanjutkan part 3, ada baiknya kamu harus melihat video yang sudah saya upload sebelumnya, yaitu dasar-dasar UX design. Jadi kamu bisa melihat video sesi belajar UI atau UX design, itu nomor 6 ya. Jadi kamu bisa melihat video tersebut, bagaimana cara membuat UX desainnya itu. Dan juga kamu butuh belajar namanya solving problem, walaupun nanti saya juga akan jelaskan, tapi ada baiknya sambil menunggu kamu bisa melihat video terlebih dahulu dari dasar-dasar apa itu UX design, dan juga cara membuat solving problem pada UX design. Lalu kamu juga butuh namanya belajar user flow juga pada UI dan UX design. Jadi nanti kita akan belajar juga user flow dari UX, mencari solving problemnya sampai ke user flow. Dan juga kita akan membuat wireframe, jadi kamu bisa melihat-lihat cara proses pembuatan wireframe itu seperti apa sambil menunggu ke part berikutnya gitu ya. Oke, jadi kita pertama nantinya akan di part berikutnya, part 3, kita akan masuk ke UX solving problem. Jadi kita akan mencari masalah lalu menyelesaikan masalah tersebut, dan juga tentunya kita harus mendapatkan goals dari masalah tersebut gitu ya. Lalu kedua itu adalah user flow. Jadi kita akan membuat user flow untuk aplikasi yang bernama Ticketin. Kenapa namanya Ticketin ya? Biar gampang aja, ticket in gitu ya. Bisa di tiketin gitu ya, dan sebagainya. Oke, di user flow ini kita akan membuat alur proses dari halaman ke halaman berikutnya pada aplikasi Ticketin gitu ya. Lalu berikutnya wireframe. Jadi di part ketiga ini UX, part keempat user flow, part kelima wireframe, dan part keenam itu visual design. Dan part ketujuh baru kita masuk ke install React Native. Kenapa saya membuat UX dulu, baru user flow, wireframe, dan visual design? Padahal bisa aja kita langsung lompat ke install React Native gitu ya. Kenapa saya buat seperti ini, konsep seperti ini, biar kita belajar seperti bekerja real project gitu ya. Jadi kita akan membuat seperti real project dari awal, dari mencari masalah, lalu menyelesaikan masalahnya, dan membuat alur untuk masalah tersebut. Dan juga kita akan membuat wireframe-nya dan visual design, lalu kita membuat real project-nya. Konsep saya seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu ingin melewatinya, silahkan aja gitu ya. Tapi saya sarankan dan wajib banget kamu mengikuti part-part yang sudah saya bagikan ini. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai sini, dan jadi kita akan membuat aplikasi Ticketin dengan React Native. Oke, jika ada pertanyaan tentang materi ini atau sesi belajar ini, kamu bisa ketikkan di kolom komentar ya, dan juga kamu bisa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kamu biar kita belajar bareng dan pinter bareng, sukses bareng gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan kita akan bertemu di sesi belajar berikutnya.